di hati orang tuanya kecewa, murka, maka itu pun akan mengundang kemurkaan Allah. Allah tidak merahmati kita. Karena hadisnya tadi apa? Ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Akhirnya apa? Kalau anak nakal, orang tua murka, Allah juga murka. Akhirnya keluarga tidak berkah. Keluarga tidak berkah, akhirnya keluarga itu nggak bahagia. Ya, mama. Tidak semua anak kita itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Betul Ibu? Ini Ustadz, aduh kok udah saya sekolahkan di sekolah yang baik Ustadz, nggak mau juga Ustadz gitu. Dibilang jangan main juga, dibilang jangan apa nih, pokoknya menurut kita itu salah terus gitu ya. Tiap hari bikin ulah terus, bikin jengkel mama papanya gitu. Nah itu anak nakal menurut kita. Ibu, kalau kita dikasih anak yang kayak gini ya, kalau kita dikasih anak kita kayak gini ya, mungkin menurut ini anak nakalnya pokoknya belum sesuai yang kita inginkan lah gitu. Di hati orang tuanya kecewa, murka, maka itu pun akan mengundang kemurkaan Allah. Allah tidak merahmati kita. Karena hadisnya tadi apa? Ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Akhirnya apa? Kalau anak nakal, orang tua murka, Allah juga murka. Akhirnya keluarga tidak berkah. Keluarga tidak berkah, akhirnya keluarga itu nggak bahagia. Ya, mama dan papa itu perang terus gitu loh. Ya. Tapi itu semuanya adalah ujian sebenarnya. Ujian bagi kita sebagai orang tua dan juga ujian bagi guru-gurunya. Dan kita juga seperti itu. Senakal apapun kita upayakan Ibu. Saya sering mengatakan beri semuanya di keningnya itu nilai 100. Ya. Dan jangan ada yang membicarakan kejelekan anak itu di rapat. Itu sudah sering kita lakukan. Ya. Jadi nggak boleh, di kelas ini ada namanya ini, dia suka ganggu ini, itu kita nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh membicarakan ya aib anak itu di rapat kelas atau rapat sekolah ya. Karena apa? Itu akan membuat image negatif semua guru ya. Dan termasuk orang tua juga. Ibu, yang namanya pendidikan itu kan mendidik anak dari yang nggak baik menjadi baik. Yang sudah baik semakin lebih baik gitu loh. Dan ada loh Ibu, ada orang tua yang anaknya itu sudah nggak diterima lagi di sekolah lain gitu. Bayangkan Ibu, kalau anak itu anak kita mau menyekolahkan anaknya di sini nggak diterima, menyekolahkan anaknya di sini nggak diterima, menyekolahkan anaknya di sini diterima. Nah ini Ibu, nah kalau anak kita posisinya di sini, ya. Ini yang harus diperbaiki siapanya Ibu? Supaya mengundang ridho Allah, apa yang diperbaiki Ibu? Langsung saja di sini, ya. Nah ini, Ibu. Tadi kan siklus anak nakal Ibu. Ini anak nakal nih. Anak nakal Bu. Ya, ini anak nakal. Kalau anak kita nakal Ibu, kita jadi marah, maka itu akan mengundang kemurkaan Allah. Kemudian apa? Keluarga tidak berkah, kemudian tidak bahagia. Anak kita nakal, makanya anak nakal cenderung nakal terus gitu. Yang harus kita rubah mananya Ibu ini? Yang harus kita putus mana Ibu? Nih, orang tuanya harus orang tua yang soleh. Orang tuanya harus berubah.
Nih Bu, anak nakal, nih ya, anak nakal. Ini bukan lagi orang tua marah, tapi apa? Orang tua ridho. Ya. Orang tua ridho, ibu mau menerima kondisi anak, kita mau menerima kondisi anak ibu. Ya. Terus apa lagi? Memaafkan dan mau berdialog kepada anak kita, mau ngajak berdiskusi. Apa lagi? Ya. Apa ini? Melupakan kesalahannya. Jadi fokus pada kebaikannya, itu maksudnya Bu ya. Misalnya anak ibu itu suka menyerakkan makanan gitu kalau lagi makan, atau menyerakkan mainan ya. Bukan berarti kita ridho dengan kesalahannya, itu enggak, tapi kita mencoba untuk bagaimana supaya anak itu berubah ya. Boleh jadi ada kita belum ngasih pengetahuan sama dia, belum mengajarkan dia yang baik gitu ya. Intinya adalah orang tua harus berubah baik dulu, berubah soleh dulu, untuk supaya Allah ridho, untuk supaya menjadi keluarga berkah, supaya hidupnya bahagia. Berarti apa ibu? Ya, kalau anak baik, orang tua sudah jelas ridho, orang tua ridho, akhirnya bahagia ya. Nah, cuma kalau anak nakal, ternyata ya harus berdiskusi dengan pasangannya ya. Nih, saya rekomendasikan, ternyata kuncinya bukan pada anak, melainkan pada orang tuanya. Ibu, boleh jadi ada kesalahan-kesalahan kita kepada orang tua kita, kepada mungkin juga kepada anak kita. Kita belum memberikan keteladanan, kita belum memberikan pengetahuan, kita belum memberikan contoh yang baik. Nah ini ya, mama papanya harus berdiskusi. Anak itu bukan punya ibu, bukan punya bapak, tapi punya berdua. Iya bu ya. Kalau masih ada berdua ya. Berat iya, maka nilai kemuliaannya sangat tinggi. Bagaimana caranya kita sebagai orang tua atau guru bisa ridho ketika anak kita nakal? Caranya orang tua ridho adalah menerima anak tersebut, memaafkan dan mengajaknya dialog, rangkul dengan sepenuh hati, terakhir berupaya untuk melupakan kesalahannya. Seperti anak kita ibu, anak kita itu kalau berkelahi itu nggak lama dia, sebentar bisa akur kembali. Nah, ini. Tapi kalau orang tua, wah, bila kalian memaafkannya, menemuinya dan melupakan kesalahannya, maka ketahuilah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini Allah yang memberitahu kita ibu ya. Nah, ini juga bisa dibaca nanti di Al-Quran surat Al-Imran ayat 159. Maka disebabkan rahmat Allah lah kalian bersikap lemah lembut kepada mereka ya. Dan ada tahapan-tahapannya ini ya. Memaafkan, berdialog, kemudian terakhir kalau semuanya sudah kita lakukan, fa idza azamta fatawakkal 'alallah ya. Jika kalian melihat anakmu atau anak didikmu berbuat baik, maka puji dan catatlah. Apabila anakmu, anak didikmu berbuat buruk, tegur dan jangan pernah engkau mencatatnya. Ini kata Umar bin Khattab. Artinya apa? Kebaikan itu boleh diulang-ulang, boleh diviralkan, tapi kalau keburukan itu sebaiknya berusaha untuk dihapuskan. Nah begitu ya. Ibu, ini ya, tidak ada anak yang nakal, yang ada hanyalah anak yang belum tahu. Tidak ada anak nakal, yang ada hanyalah orang tua yang tidak sabar. Kita ini belum sabar. Kemudian apa? Tak ada anak nakal, yang ada hanyalah pendidik yang terburu-buru melihat hasil. Ibu, mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan hari ini, ikhtiar kita bagaimana ya kita menguatkan anak kita ya dari apa? Dari gangguan-gangguan ya, seperti di era digital hari ini. Ketika anak kita menjadi anak yang soleh,
anak yang baik, inilah yang menguatkan diri kita, ya. Tidak ada kebahagiaan bagi orang tua kecuali memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Oleh karenanya, ini doanya nih. Doa supaya orang tua ridho. Ya Allah, aku bersaksi bahwa aku ridho kepada anakku. Ya. Siapa namanya? Silakan ibu sebutkan. Ya Allah, itu. Terus apa lagi? Dengan ridho yang paripurna, ridho yang sempurna, maka turunkanlah ya Allah keridhaan kepadanya demi ridhoku kepadanya. Ya. Ini juga ada doa nih. Doa supaya anak cucu mendirikan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ini ya. Ini doa yang diambil dari Al-Quran. Supaya apa? Anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang mendirikan sholat, ya. Kemudian apa? Dia kokoh agamanya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang bahagia dengan menjadikan diri kita orang tua yang soleh, orang tua yang baik. Kalau kita punya anak baik, kita semakin ridho, Allah ridho, keluarga jadi bahagia, keluarga yang bahagia, maka itu akan menjadikan anak kita semakin baik. Kalau kita punya anak nakal, tahap yang kedua apa, Bu? Anak kita nakal, orang tua ngapain? Orang tua marah atau ridho? Anak kita nakal, kita ridho dengan apa yang terjadi pada anak kita, memaafkan, berdialog dengan anak, memohonkan ampun kepada Allah, sehingga apa? Allah ridho kepada kita. Kalau Allah ridho kepada kita, keluarga kita jadi bahagia, keluarga bahagia, kemana lagi? Akan menjadikan anak kita anak yang baik. Nah gitu. Jadi mari kita putus siklus anak nakal menjadi anak baik, ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang soleh. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.